Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai 800 triliun rupiah. Di sisi lain pemerintahan selanjutnya yaitu pemerintahan Prabowo Gibran juga memiliki program dengan kebutuhan dana yang fantastis yang besar seperti program makan bergizi gratis dan juga keberlanjutan ibu kota Nusantara. Lantas bagaimana nasib pembiayaan proyek-proyek besar tersebut dan juga yang lainnya di tengah himpitan utang jatuh tempo tahun depan? Mana yang kemudian harus benar-benar diprioritaskan? Akan saya bahas bersama dengan Direktur Program Indef Asia Magfiruha dan juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina. Selamat malam Bang Silvester, Mbak Asia. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam Mbak Ika. Baik, saya mau ke Mbak Asia terlebih dahulu. Mbak Asia, utang jatuh temponya 800 triliun rupiah pada 2025 dan di 2024 ini juga ada utangnya jatuh tempo. Sebenarnya prioritas programnya harusnya seperti apa? Setidaknya di antara dua proyek yang kita tahu pembiayaannya begitu besar, program makan bergizi gratis dan juga IKN, Mbak. Iya, jadi gini Mbak Caca, kalau kita lihat memang kan ada kebutuhan dan ada juga keinginan ya. Pertama kalau kita lihat ada jatuh tempo di 2025 800 triliun yang mana itu juga harus dikeluarkan pada saat itu karena kan memang itu sudah harus ya. Harus keluar dari kantong kita. Sementara memang saat ini pun juga IKN sudah berjalan ya dan juga sudah dijadikan undang-undang kan. Kita ingin pindah ke IKN sana ya. Lalu juga ada makan siang gratis yang menjadi program unggulan yang akan dijalankan oleh pemerintah terpilih ya, presiden terpilih. Nah ini kita lihat bahwa pembiayaan negara ya atas kedua program dan juga plus utang dari yang akan jatuh tempo itu juga rasanya kita tidak bisa kemampuan fiskal kita masih jadi terbatas gitu. Karena dua-duanya kalau kita lihat dari segi anggaran ya, kebutuhan pembiayaan IKN ini kan total akan membutuhkan 400 triliun. Sementara satu lagi makan siang gratis ini nanti jika memang sudah full dilaksanakan juga per tahun kira-kira membutuhkan 450 triliun. Dan ini rasanya kita harus memilih ya yang mana yang akan harus bertahap juga gitu. Misalnya kalau kita lihat dari dampaknya tadi dari segi anggarannya, sekarang dampaknya bagaimana gitu. Kalau kepada IKN ini kan berkaitan dengan investasi juga ya, investasi pembangunan pengelolaan regional baru gitu ya. Ini rasanya lebih ke arah jangka panjang gitu ya. Memang IKN ini ditujukan untuk pembangunan pertumbuhan ekonomi yang akan kita capai di 2045 yaitu menjadi negara maju. Sementara makan siang gratis ini ya kita lihat memang selain jangka panjang juga karena kan ini juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia ya. Kita ingin juga keluar dari kemiskinan. Jadi dari target-target yang ingin dicapai dari kedua program ini sebenarnya mengarah menuju ke visi Indonesia 2045 sama-sama gitu ya. Namun kan pembiayaannya juga kita terbatas dan sebenarnya yang harus poin yang paling penting adalah bagaimana menjaga kestabilan fiskal kita ya, jangan sampai membengkak pembiayaannya yang besar sekali seperti itu yang patut harus dipegang penting. Idealnya dalam jangka pendek, Mbak, mana yang harus lebih diprioritaskan? Jika melihat Ya, kalau fiskal dan juga menjaga kestabilan di dalam negeri. Nah, kalau kita lihat IKN kan sudah jalan sebenarnya ya. Memang walaupun implementasinya kita lihat masih ada kekhawatiran gitu ketika IKN ini berjalan gitu ya. Masih belum ada misalnya investor yang pasti dari swasta karena kan biayanya nggak hanya pemerintah aja gitu ya, tapi juga swasta. Dan ini kekhawatiran benar akan jadi apa enggak gitu. Kedua, kalau kita lihat dari sisi makan siang bergizi ya, kita lihat dampaknya apa kalau dalam jangka pendek? Dalam jangka pendek pertama berarti masyarakat terutama yang miskin ya, yang bawah itu bisa tersedia makanannya gitu ya, makan siang, makan pagi di sekolah gitu ya, ibu hamil, balita dan ini sebenarnya spending pemerintah memang keluar di situ dan ini juga ketika tercukupi ya kebutuhannya dari masyarakat menengah masyarakat ke bawah, miskin ke bawah ya, berpendapatan ke bawah itu akan memberikan sebenarnya
dia jadi mampu gitu ya. Ketika kan porsi pendapatan untuk kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, dan berarti daya belinya juga bisa meningkat. Jadi kalau dalam jangka pendek sebenarnya itu sebenarnya meningkatkan daya beli yang lebih tinggi. Dan Dalam juga kita bisa lihat ya, ya dalam jangka pendek bisa dari sisi konsumsi dia bisa daya beli yang lebih tinggi. Dan juga kita lihat dari sektor usaha pasti akan akan dilibatkan ya. Kalau memang melibatkan perusahaan lokal gitu ya, UMKM lokal itu pasti dia akan langsung berproduksi di situ. Begitu, Mbak. meningkatkan produktivitas UMKM lokal dan juga meningkatkan daya beli masyarakat itu yang kemudian diharapkan sebagai dampak jangka pendek dari program makan bergizi gratis ya Mbak ya. Saya mau ke Ya, Bang Silvester. Bang Silvester, karena ya. ini sepertinya senada sejalan dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Asia. Karena kabarnya ini Prabowo Gibran akan lebih memprioritaskan program makan bergizi gratis. Ya, jadi sebenarnya kedua program itu adalah prioritasnya. Hanya memang sebenarnya kita ini jangan terlalu menjadikan suatu momok ya masalah pembayaran utang yang 800 triliun ini. Jadi semacam momok bahwa kita ini sangat ketakutan dengan itu. Padahal selama ini yang terjadi, kita ini nggak pernah gagal bayar atau default. Ya, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Jadi kebanyakan program dari pemerintah, kita masih ingat waktu COVID dulu, semua pesimis mengenai anggaran penanggulangan COVID. Bahkan masalah vaksinasi hampir semua tidak menyetujui vaksin, ketakutan dan sebagainya. Pembelian vaksin juga anggarannya dari mana. Tapi pemerintah Presiden Jokowi bergerak cepat sehingga akhirnya kita bisa menanggulangi COVID dan menjadi salah satu negara yang berhasil dalam penanggulangan COVID. Itu pun kayak kemarin dengan IKN ya, semua orang bilang wah IKN ini anggarannya sekian, nanti akan memberatkan APBN. Ternyata selama 2 tahun pembangunan IKN ini kan hanya 80 triliun. Ya, jadi saya garis bawahi juga tadi Mbak Esa bahwa mohon maaf untuk anggaran yang 400 triliun itu kan anggaran 5 tahunan ya. Jadi kalau per tahunnya kayak sekarang ini makan siang bergizi gratis itu hanya 71 triliun dan ini tidak membebani APBN kita. Jadi semua pengeluaran dari APBN yang 2024 bahkan yang RAPBN nantinya 2025 semua ini baik makan bergizi gratis maupun IKN itu sudah ada pos-pos anggarannya. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita harus memberikan rasa optimisme kepada bangsa kita bahwa kita mampu gitu loh. Kalau kita mau melihat ya rasio utang kita itu masih di bawah yang diharuskan oleh undang-undang yaitu di bawah 60%. Kita hanya 39,37% ya. Di bawah hampir semua negara itu, negara tetangga kita itu Malaysia, Thailand, Singapura itu di atas 60%. Bahkan Amerika itu 100%, Jepang itu 250% dari rasio utang daripada PDB negara itu masing-masing. Jadi jangan sampai utang ini, bahkan saya dengar netizen ataupun masyarakat 73% tidak mempercaya bahwa kita bisa membayar utang. Itu adalah suatu momok yang harus kita berikan komitmen, berikan optimisme bahwa itu tidak benar gitu. Selama ini kita nggak pernah default, ya kayak kemarin COVID kita bisa beresin dengan baik oleh Pak Jokowi dan kita semua. Terus IKN sekarang sudah berjalan dengan baik. Semua investor pun ada, tapi investor dari dalam negeri. Memang kalau kita lihat investor luar negeri kan mereka juga berpikir untuk pembangunan suatu ibu kota baru ini, keuntungan bagi mereka itu apa? Itu yang mungkin mereka masih wait and see untuk masuk di IKN. Tapi intinya bahwa semua pembangunan di IKN ini berjalan dengan baik sesuai target yang dicanangkan. Hanya memang mungkin investasi itu tadi yang karena memang ya namanya investor, mereka akan melihat untung rugi di sini. Jadi kembali lagi, saya pikir bahwa kita semua harus optimis bahwa semua
apa yang diprogramkan baik oleh Pak Jokowi untuk IKN dan Pak Prabowo untuk makan siang bergizi gratis itu suatu hal yang akan berlangsung dengan baik dan tidak ada masalah nanti. Baik, itu artinya informasi tentang Prabowo dan juga Gibran di pemerintahannya nanti akan lebih memprioritaskan program makan bergizi gratis ketimbang keberlanjutan IKN itu tidak benar, Mas Sylvester? Tidak benar, tidak benar. Tadi mungkin kemarin Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak pernah mengatakan itu ya. Jadi kalau nggak salah itu Pak Sudrajat Djiwandono sebagai ekonom senior, wajar beliau mengatakan itu, tapi bukan berarti beliau tidak menyetujui pembangunan IKN. Oh tidak, IKN akan tetap berjalan, hanya maksudnya beliau secara ekonomi, ya kan, pertumbuhan ekonomi yang didapat IKN itu mungkin beliau merasakan lebih kecil dibanding pertumbuhan ekonomi yang didapat oleh multiplier effect daripada makan bergizi gratis. Mungkin itu karena, tapi sebenarnya harus kita ketahui, kita ini membangun ini bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi adalah keadilan. Nah, sekarang ini pembangunan ini harus adil antara di Jawa dan di luar Jawa. Itu yang paling penting loh, membangun manusia Indonesia ini harus secara adil, bukan hanya sekedar angka-angka pertumbuhan ekonomi. Itu yang tidak pernah disadari oleh semua pengamat ekonomi ataupun kebijakan atau pelaku. Saya kebetulan pelaku ekonomi ya. Jadi saya bisnismen, kami juga investasi ya kan. Jadi intinya bahwa di sini keadilan itu yang juga sangat penting, yang harus kita sadari bahwa bukan sekedar pertumbuhan ekonomi saja. Toh yang penting pembangunan IKN ini tidak benar-benar menghancurkan atau memberikan dampak yang negatif terhadap RAPBN kita. Memang karena pembangunan suatu kota baru ini akan investasinya itu memang besar, tapi memang jangka panjang gitu loh. Itu yang kadang-kadang mungkin menurut saya agak sedikit tidak paham ya dengan para pengamat ekonomi, karena mereka masih melihatnya sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi bukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang tidak pernah disadari oleh teman-teman dari pengamat maupun para politisi yang lainnya. Baik, Mbak Esya, bahwa tadi ada pendapat sebenarnya tidak harus memilih di antara dua proyek besar, memilih dalam arti kata lebih memprioritaskan satu dibandingkan yang lainnya. Kita berbicara konteks makan bergizi gratis dan juga IKN, karena keduanya toh pun sudah masuk dalam postur APBN di 2025 dan tidak usah mengkhawatirkan hutang di situ karena tidak pernah default dan juga rasio utang ini masih di bawah negara-negara lain. Komentarnya Mbak Esya. Gini Mbak, saya akan pertama menanggapi ya bahwa ketika utang itu jatuh tempo memang harus dibayar pada saat itu. Kalau kita tidak bayar, kita akan menjadi negara gagal gitu ya. Jadi kita tidak ada pilihan, ketika itu jatuh tempo memang ada pengeluaran ke arah sana. Namun yang perlu kehati-hatian adalah defisit fiskal kita gitu ya. Jadi tadi dengan adanya kebutuhan hutang yang jatuh tempo ya, kemudian juga ada kebutuhan yang besar ya, tadi kita tidak bisa memilih antar misalnya tetap menjalankan IKN lalu juga menjalankan makan bergizi gratis ini. Kalau misalnya pengeluarannya sangat besar ya dibandingkan penerimaannya, sementara penerimaan kita kan berbicara APBN defisit selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Kalau pendapatannya kita masih tetap segitu-segitu aja, sedangkan pengeluarannya itu besar, berarti defisitnya akan membengkak gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan, tidak hanya ekonom dalam negeri dan juga luar negeri pun juga ya, lembaga-lembaga internasional ini juga sudah aware gitu ya, alert dan mewarning bahwa defisit fiskal kita harus tetap dijaga, dan ini yang menjadi poin mengapa kita juga perlu melihat ya, mengobservasi bagaimana ke depan. Kalau tidak, memang ya itu akibatnya adalah ketidakstabilan makroekonomi kita, dan itu sudah terlihat ya dari beberapa indikator kemarin, ada capital outflow dari kekhawatiran tersebut. Nah ini market kan juga melihat ya, ketika kekhawatiran itu
ada gitu ya, mereka langsung merespon. Nah, dan ini juga terindikasi juga dari depresiasi nilai tukar kita gitu ya. Dan walaupun faktornya juga banyak, kita lihat juga geopolitik dan lain-lain. Itu satu. Dan kedua, terkait dengan tanggapan saya terkait dengan debt ya. Memang saat ini debt kita 39,7% ya, tadi yang disebutkan Pak Sylvester, bahwa kita masih di bawah dari negara-negara seperti Malaysia dan Amerika Serikat yang mana sampai 60% sampai 100% gitu ya. Namun kita harus lihat juga yield kita gitu ya. Yield kita kira-kira di 10% lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya 4,3%, 3,9% untuk Malaysia. Nah ini yang rasanya kita nggak bisa compare antar satu negara dengan negara lain, di mana debt kita tuh masih lebih rendah gitu ya. Karena kalau kita memperluas gitu ya, memperluas space debt kita sampai lebih tinggi lagi gitu, walaupun misalnya memaksimalkan sampai 60%, namun yield ini yang memang harus kita bayarkan kepada yang membeli surat utang, atau kita harus mengembalikan sejumlah lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Dan ini yang kita nggak mau jangan sampai gitu ya pembayaran bunga itu lebih tinggi gitu ya porsinya dibandingkan pengeluaran-pengeluaran yang lain. Nah itu yang poin penting di situ. Dan saya rasa setiap ekonom pun juga pasti akan melihat, memperhatikan ya, tidak hanya pertumbuhan dan juga kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan yang tadi saya sampaikan di program makan siang itu memang ada porsi ke arah sana ya, target kita mengurangi kemiskinan, stunting, ibu hamil gitu ya. Dan ini juga ada di dalam visi 2045 itu sebenarnya. Baik ya. Bang Sylvester, menurut Mbak Esha bahwa sebenarnya kekhawatiran itu harus tetap ada pada porsinya, karena yang khawatir ternyata bukan ekonom dalam negeri saja, ekonom luar negeri pun sudah menyampaikan kekhawatirannya terhadap defisit fiskal negara, kemudian yield yang lebih tinggi, pembayaran bunga tentunya harus dihitung dengan benar-benar, tidak hanya serta-merta kemudian hanya berbicara mengenai kesejahteraan. Komentarnya Bang Sylvester. Namun mohon maaf Bang Sylvester, saya harus jeda terlebih dahulu. Jadi komentar Bang Sylvester terkait hal tersebut akan saya berikan waktunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda kembali menyaksikan Pilihan Indonesia dan saya akan melanjutkan diskusi tentang program berbiaya besar, yaitu program makan bergizi gratis dan juga keberlanjutan IKN di tengah utang jatuh tempo Indonesia di tahun 2025 yang mencapai 800 triliun rupiah. Saya akan diskusikan bersama dengan Direktur Program Indef Esha Magfiruha dan juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Sylvester Matutina. Tadi sebelum jeda saya terakhir memberikan pertanyaan kepada Bang Sylvester. Bang Sylvester, komentar terakhir dari Mbak Esha bahwa sebenarnya kekhawatiran itu harus tetap dijaga. Karena yang khawatir ternyata bukan ekonom dalam negeri saja, ekonom luar negeri juga sudah menyampaikan kekhawatirannya mengenai defisit fiskal di Indonesia yang sudah harus di warning, kemudian yield yang mencapai 10% ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Esha, salah satunya Amerika Serikat yang yieldnya hanya 4%. Dan juga jika kita tidak bisa memilih prioritas di antara kedua itu, hal-hal kekhawatiran ini harus benar-benar difikirkan. Bang Sylvester, komentarnya. Ya, jadi memang kekhawatiran itu bisa saja ada, tapi jangan menjadikan kita pesimis ya. Karena memang kedua program ini suka nggak suka akan berjalan karena sudah ada anggarannya di RAPBN 2025 yang nantinya akan mudah-mudahan disetujui di DPR tanggal 16 Agustus 2025. Jadi kalau kita melihat memang yang tadi ya kita memang di antara 10 tadi ya kan, kami berpikir memang wajar ya, tapi kita punya defisit anggaran juga untuk 2025 ini
sudah direncanakan dipatok di antara 2,45 sampai 2,82%. Begitupun dengan rasio hutang kita masih di bawah 60%. Saya pikir postur anggaran kita sangat sehat ya, sehat lah intinya sehat. Nggak saya bilang sangat sehat, tapi sehat semuanya terukur dan juga sustainable-nya nanti terjaga, dan kita berharap memang nantinya pertumbuhan ekonomi kita seperti yang dicanangkan Pak Prabowo 8% nanti di 2026 ya, kita harapkan akan berjalan dengan baik sehingga perekonomian kita bisa baik dan tinggi lah. Jadi menurut kami semua program ini akan berjalan dengan baik, kita tidak perlu pesimis. Dan juga kita berharap dengan jalannya program makan bergizi gratis dan IKN ini juga akan menumbuhkan perekonomian kita ya, multiplier efeknya, banyak juga tenaga kerja yang terserap gitu loh, banyak juga pengusaha-pengusaha kecil yang ikut menikmati daripada pertumbuhan ekonomi dari kedua program yang sangat baik ini ya. Program kayak makan siang gratis, sudah hampir seluruh dunia, juga seluruh negara melakukan hal yang sama ya, hampir 192 negara. Jadi kekhawatiran kembali lagi, kekhawatiran itu menurut hemat kita boleh-boleh saja, tapi tidak menjadikan kita pesimis gitu loh, bahwa kita tetap negara ini akan membangun. Yang kita khawatirkan sebenarnya adalah pelemahan rupiah terhadap dolar ya. Itu yang menurut kami memang harus kita alert lah, atau kita semua waspada untuk itu. Tapi kalau yang lainnya menurut saya sih enggak terlalu ya. Baik, Mbak Yesha, tanggapannya bahwa postur anggaran khususnya di 2025 nanti dinilai memang sudah sehat, dan sebenarnya apa yang harus diperhatikan agar program-program berproyek besar ini tidak akan mandek di tengah jalan pada tahun depan? Ya, baik Mbak. Memang ya telah kemarin juga sudah disampaikan ya di beberapa media juga bahwa 2025 ini defisit masih mungkin direncanakan masih di sekitar 2,45 sampai 2,89% ya terhadap GDP. Nah ini memang masih di bawah 3%. Namun kalau kita lihat dibandingkan dengan 2023 kemarin ya, memang selisihnya cukup ada selisih dengan defisit yang kemarin, karena 2,89 sebenarnya kan mepet ke 3% gitu ya. Nah ini yang perlu perlu diwaspadai juga ya, kita harus hati-hati bahwa ke depan itu gejolak dari geopolitik masih besar gitu ya. Kemudian kita tidak tahu, ada banyak resiko yang akan bisa terjadi gitu, perlambatan dan lain-lain. Nah, jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa defisitnya tuh jangan sampai lebih dari itu gitu. Berbicara defisit tadi balik lagi ke pendapatan. Apa yang harus diperhatikan berarti kalau gitu, kalau memang kita ingin programnya berjalan ya dua-duanya misalnya, berarti di sisi pendapatannya kita harus meningkatkan gitu ya, memastikan bahwa pendapatan ini tetap atau bisa juga naik. Kalau ke depan ada risiko misalnya pendapatan ini turun karena misalnya yang sudah kita lihat ya sekarang realisasi dari pendapatan pendapatan penerimaan negara juga masih di bawah target gitu ya, karena kita lihat ada penurunan dari PPh badan gitu ya. Kemudian juga secara sektoral ada beberapa sektor yang menurun karena memang ada penurunan harga komoditas seperti sektor pertambangan, kemudian sektor industri, karena memang tadi yang disebutkan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah kan juga sedang tinggi ya. Nah ini juga memberikan dampak terhadap industri-industri ini, terutama mereka yang dependent terhadap impor inputs dan intermediary goods. Ini juga makin tinggi biaya cost-nya. Jadi cost of doing business dari industri ini juga ada resiko gitu. Jadi ke depan memang kita harus tetap mewaspadai itu, dan saya rasa yang perlu diperhatikan
Pertama ya berarti melebarkan bagaimana nanti pemerintahan terpilih ya, presiden terpilih, bagaimana bisa meningkatkan tadi pendapatan penerimaan negara. Kemudian juga mungkin bisa melihat juga bagaimana pembiayaan terhadap program-program yang dia ingin jalankan itu tidak hanya bergantung pada APBN saja. Jadi ada inovatif financing untuk program yang bisa dijalankan ke depan. Begitu Mbak Caca. Baik, terima kasih Direktur Program Indef Asia Magviroha dan juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Sylvester Matutina. Tentunya kita akan menjaga bersama-sama ya agar seluruh dan semua proyek besar yang untuk kepentingan kita bersama dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Mbak Asia dan juga Bang Sylvester telah bergabung bersama kami malam hari ini di Pilihan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.